Yang Aureli alami dalam buku Broken Strings-nya itu, korban ini dipenjarai sama dunianya sendiri. Mau lari ke siapa selain ke pelakunya? Memang pelaku ini ngebuat gimana korbannya terisolasi secara sosial. Groomernya ini biasanya itu bisa menjadi charming banget, friendly di depan banyak orang, tapi in private ketika udah sama pasangannya biasanya akan jadi monster. Gimana kita bisa ngebedain antara perlakuan tulus dengan memang udah niat melakukan manipulasi? Jadi ketika mau meninggalkan hubungan yang toksik ini, mereka itu kan takut apakah ada orang yang mencintai dia selayaknya pasangannya, padahal pasangan udah toksik. Perempuan itu memberikan bantuan finansial, itu biasanya ngebuat laki-laki jadi pasif, sampai akhirnya apa? Ketergantungan secara finansial ke perempuan. Meskipun sebenarnya selalu ada pikiran bahwa dia pasti akan berubah. Banyak sekali orang yang terjebak dalam hubungan yang toksik itu tidak memiliki batasan, yang dimana batasan itu selalu dikikis setiap harinya. Mungkin ini lebih personal dan subjektif sih. Energi dari laki-laki apa yang mungkin bisa memikat kamu, Kak? Perempuan yang memilih untuk tidak menikah dulu kebanyakan akan merasa dirugikan ketika mereka menikah. Toxic relationship itu berpola, dan untuk keluar dari toxic relationship memang tidak semudah itu. Makanya perlu ada strategi. Strateginya adalah Broken Strings, memoir atau cerita dari Aureli Moeremans, mendadak viral, mungkin sudah diakses belasan juta, menjadikan isu ini penting, terutama dalam memaknai kembali tentang hubungan. Dan survei nasional menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak itu pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan. Dan hari ini cerita masyarakat kedatangan Aureli juga. Tapi ini Aureli Sapir, selamat datang, Kak. thank you so much Bang Rian udah ngundang aku. Siap. Kak Aureli ini seorang penulis buku yang mendalami banyak hal tentang hubungan, dan bukunya udah termasuk bestseller juga ya. Yes. Buku yang pertama tentang logic versus Feelings. Kak Aureli, ramai soal child grooming. Gimana sih kita, terutama bagi awam, memaknai pola hubungan yang toksik seperti ini? Apa tanda-tanda pertamanya? Sebenarnya gini sih, kalau kita bisa lihat dulu secara garis besar ya, child grooming itu kan sebenarnya bentuk manipulasi yang memang sistematis ya, yang memang udah terancang, dan itu biasanya pola-pola manipulasi yang seperti ini nih enggak kelihatan dari awal. Jadi memang perlahan, memang dibungkusnya itu sama hal-hal yang lembut dulu. Mungkin itu dari perhatian, mungkin itu dari kasih sayang yang kelihatannya. Biasanya juga orang-orang yang memanipulasi atau groomernya ini biasanya itu bisa menjadi charming banget, friendly di depan banyak orang, tapi in private ketika udah sama pasangannya biasanya akan jadi monster gitu. Nah, tanda-tandanya itu sebenarnya itu bisa kelihatan ketika gimana seperti yang Aureli alami juga, yang di experience-nya dalam buku Broken Strings-nya itu, gimana karakter dari Bobby ini benar-benar sangat karismatik ya, di luar daripada publik gitu. Nah, tapi di Aureli sendiri kan juga banyak ancaman-ancaman yang terjadi gitu. Yang awalnya memang biasanya itu tanda-tandanya itu biasanya ya mungkin ada, kalau familiar yang sekarang adalah love bombing. Ya, biasanya itu love bombingnya cepat banget. Love bombing itu sebenarnya hal yang oke-oke aja. Tapi kalau misalnya itu dalam jangka waktu yang misalnya baru kenal beberapa bulan itu, atau jangka waktunya itu masih sebentar, langsung diberikan ini itu perhatian, mungkin bisa juga bentuknya itu gift, hadiah yang macam-macam, atau salah satu bentuk emosional yang ternyata ketika udah memahami pasangannya atau korbannya, misal korban ini suka hal-hal yang memorable contohnya apa, yang mengingatkan sama dulu waktu di masa kecilnya seperti apa. Nah, biasanya itu akan memberikan itu love bombing, perhatian-perhatian yang palsu, sampai lama-kelamaan dimana yang sistematis ini dibuat juga gimana supaya korbannya ini secara emosional itu jadi melekat atau jadi ketergantungan, dan ngebuat menjauhi juga si korbannya itu dari figur otoritas. Apa yang bikin akhirnya si korban ini
sulit keluar dari lingkaran itu? Jadi gini, biasanya yang tadi aku sampaikan itu dibuat dulu ketergantungan secara emosional Oke. dan dibuat korbannya ini benci sama figur otoritas, ya misalnya orang tua atau orang-orang di sekitar sahabat, teman-teman, orang terdekat yang misalnya dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin itu, "Kakakmu begini, orang tuamu begini." Jadi seakan-akan, groomer-nya ini atau pelakunya ini yang punya, kapasitas lebih besar, yang punya otoritas lebih besar dibanding orang-orang di sekitarnya yang memang, dari dulunya pun memang sudah mendukung korbannya. Mmm. Nah, itu biasanya akan ngebuat jadi, si korban ini ngebuat jadi ngerasa kayaknya nggak ada yang bisa support dia selain daripada pelakunya. Kayaknya nggak ada yang mencintai dia lebih daripada pelakunya ini. Itu yang ngebuat, jadinya toxic, hubungannya dan itu nggak bisa lepas. Nah, kenapa juga kalau misalnya kita ngomongin lebih panjang lagi kenapa para korban ini susah melepas dari hubungan yang toksik, karena biasanya hubungan yang toksik itu berpola, Bang. Berpola biasanya ketika udah disakiti, ketika udah, dilukai, ketika udah dikasih, hancur, dikasih babak belur, itu akan ada lagi love bombing. Oh. Jadi korban itu akan bingung, sebenarnya ini dikasihnya yang mana sih? Dia yang korban percaya itu kan hal yang baik-baiknya kan. Oh sebenarnya dia ini baik, oh sebenarnya dia ini penyayang karena korban ini pernah mendapatkan perilaku atau treatment yang baik. Jadi bingung ketika ibaratnya pelakunya itu jadi monster, ini sebenarnya dia tuh yang mana dan masih mencari-cari, masih craving sama perilaku atau treatment yang sebenarnya atau tabiat yang sebenarnya mereka tuh dapetin baik-baik ya. Oh, dan beberapa korban dan salah satunya ya kita nggak tahu teman-teman udah baca buku Broken String gimana setelah membaca itu banyak yang cerita terutama ke saya kayak merasa tentu saja emosi dan Pasti. sedih ketika misalnya perlakuan yang aku bilang mungkin ya jauh dari kata pantas ya didapatkan oleh seorang manusia, Iya, bukan hanya betul. perempuan atau laki-laki gitu. Semua bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, kebanyakan kan yang menjadi korban memang dalam rentan usia yang bisa dibilang belum stabil, Ya. masa remaja. Mhm. Aureli diceritain di situ ya di usia belasan, 15 tahun gitu. Nah, gimana akhirnya kita bisa melihat usia yang rentan secara psikologis itu bisa menjadi mungkin pintu gitu untuk membuka gerbang menjadi korban gitu, terutama dalam kasus grooming itu. Nah, secara psikologis memang di usia segitu memang kenapa begitu rentan, Kak? Oke. Biasanya sebenarnya gini, orang bisa terjebak dalam toxic relationship itu biasanya ada luka atau sakit atau trauma yang ternyata familiar, pada akhirnya terulang lagi. Nah, ini bisa terjadi beda-beda. Mungkin dari, urusan atau problem dari keluarga atau orang tua yang misalnya kurang mendukung, atau malah justru orang tua yang mengeksploitasi anaknya, atau bahkan orang tua nggak pernah mendengarkan apa yang anaknya mau, misal seperti itu. Atau bukan juga dari keluarga, let's say keluarga yang broken home, tapi misalnya ternyata berangkatnya itu dari, pernah mengalami misalnya sama orang yang di luar gitu, sama stranger, atau sama sahabat, atau sama temen. Luka-luka dan trauma yang diterima itu biasanya familiar. Itu yang bisa ngebuka, pintu kenapa, di saat apalagi terutama ya, di usia belasan itu rentan, ngedapetin experience, dari apa ya, dimanipulasi, terus juga dikasih hal-hal yang ternyata banyaklah memanipulasi itu kan ada di dalamnya itu ada gaslight, ada dibuat seakan-akan, korbannya yang merasa bersalah, mau melakukan apapun tuh segalanya ngerasanya kayak selalu kurang, dan itu kan ada ya trap ya, ada jebakan di situ. Dan gimana kita bisa ngebedain sebenarnya antara perlakuan tulus dengan memang si predator ini nih yang memang udah dari awal memang udah niat melakukan manipulasi? Oke,
Buat ngebedain tuh sebenarnya kita akan lihat aja ketika tubuh ini kan sebenarnya kita pinter banget ya, tubuh kita tuh akan bisa ngerasain atau kita pakainya feeling yang Oke. memang yang nggak kelihatan. Ya. Kita pakai feeling kalau misalnya kita ada bersama orang yang aman, yang ngebuat kita merasa, being protected, Ya. itu kita akan ngerasa baik-baik aja, nggak akan ada banyak pertanyaan di kepala kita. Hmm. Yang di mana ketika ada sesuatu, misalnya contoh aja dari, banyaknya case orang yang termanipulasi, kenapa orang-orang, yang manipulator ini, kenapa di luar, di publik, sama teman-temannya, itu terlihat charming, terlihat karismatik, terlihat friendly. Seperti karakter Bobby yang dibangun di Betul, Broken tapi String. ketika, in private, ketika sedang berdua, kenapa malah tidak melakukan hal atau tidak memberikan treatment yang seperti dia lakukan ke orang lain. Nah, biasanya itu udah jadi hal yang harus dipertanyakan banget. Jadi ketika, tubuh kita atau diri kita, feelings kita itu mengatakan, "Kayaknya ada sesuatu yang aneh." Itu perlu, dijadikan, batasan juga yang bisa dilihat. Itu yang paling mudah dilihatnya dari situ. Oke, anggaplah korban akhirnya memiliki kesadaran. Tapi step selanjutnya adalah ketakutan untuk menyampaikan itu. Oke. Gimana akhirnya bisa keluar dari jurang itu? Nah, sebenarnya gini, karena sebetulnya ketika aku melihat case dari banyak sekali Ya. orang dan dalam pengalaman aku sendiri, ketika kita menyudahi hubungan yang, toxic, itu sebenarnya kita nggak bisa melepaskan atau cut off gitu aja kayak hubungan normal atau hubungan sehat pada umumnya. Gini Bang Rian, biasanya itu kan ketika kita menjalani hubungan, itu ketika kita memang ternyata nggak bisa sesuai atau tidak sejalan lagi, pasti kita, speak up dulu ya, menyampaikan hal-hal yang ternyata selama ini kita ada beberapa hal yang nggak bisa kita toleransi. Pada akhirnya diskusi, pada akhirnya di tengah jalan, oh ternyata kita nggak bisa bersama lagi. Itu selesai, biasanya hubungan yang normal seperti itu. Tapi kalau misalnya hubungan yang toxic, itu nggak bisa yang tiba-tiba di-cut off gitu aja. Karena mungkin akan bisa, tapi akan ada hovering dari pelaku ini. Hovering itu apa? Hovering itu, kayak menarik kembali. Oke. Dengan apa? Dengan love bombing, dengan memberikan, memori, dengan memberikan suatu hal yang disuka sama pelakunya. Misalnya pelaku ini suka banget sama bunga. Korban ini suka banget sama bunga. Dikasihlah bunga sama pelakunya. Tapi ketika dalam hubungan, pelaku ini nggak pernah ngasih bunga. Padahal tahu jelas. Nah, itu bentuk dari hovering. Memberikan sesuatu yang diminta terus sama korbannya, tapi pelaku nggak pernah kasih. Giliran korban itu pergi, meninggalkan, tapi malah dikasih. Itu yang ngebuat kenapa toxic relationship itu susah diudahinnya. Karena ada lagi hoveringnya. Nanti ketika udah berhasil mendapatkan pasangannya lagi atau korbannya lagi, diulang lagi seperti itu. Jadi makanya yang tadi aku bilang, toxic relationship itu berpola. Kita lihat aja polanya. Dan untuk keluar dari toxic relationship memang tidak semudah itu. Makanya perlu ada strategi. Strateginya adalah pertama, udah pasti harus kuatin dulu fundamental sama diri sendiri. Oke. Supaya apa? Ketika hovering itu terjadi, ketika ada datang lagi dengan mungkin kirim-kirim foto waktu dulu bersama, manis kenangan indah gitu-gitu ya. Nah, itu kan bisa ngebuat korban itu jadi luluh ya. Akhirnya balik lagi. Itu yang pertama fundamental dan self love-nya itu harus dibangun dulu yang kuat. Yang kedua, buat support system yang beneran memang supporter, entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat, dari teman-teman, mungkin dari entah proteksi dari hukum dan segala macam. Kalau misalnya memang udah membahayakan sekali, gitu Bang Rian. Jadi memang nggak bisa yang tiba-tiba diselesaikan, karena udah pasti manipulator akan balik lagi. Karena sebenarnya sejatinya manipulator itu akan takut sebenarnya dengan ancaman-ancaman, dengan banyak ke gaslight. Itu sebenarnya pelaku ketakutan untuk kehilangan korbannya ini. Kenapa? Karena mereka akan melepaskan kontrol atas hidup dan korbannya ini. Dan aku pengen sebenarnya detail ke bukumu karena di situ dijelasin sebenarnya kan dari ciri-cirinya, terus polanya dan bagaimana kita justru harus berdamai sama diri kita sendiri. Betul. Nah, kebanyakan kasus yang akhirnya jadi korban adalah perempuan. Iya. Dan di dalam bukumu di bab 1 itu udah langsung bilang laki-laki adalah bastard gitu. Iya. Nah,
Apa sebenarnya yang pengen kamu ceritakan di buku Logic versus Feeling ini? Oke, sebenarnya dari buku Logic versus Feelings aku itu menggambarkan tentang gimana perempuan bisa mengedepankan juga logikanya. Karena Oke. yang Bang Rian tahu sendiri ya, perempuan itu ketika udah jatuh cinta, ketika udah memberikan rasa sayang terhadap pasangannya atau laki-laki, itu akan memberikan segala-galanya. Hmm. Bukan hanya memberikan dirinya, hidupnya, tapi harga dirinya. Semua itu biasanya akan nggak terkontrol lagi. Yang tadinya hal-hal yang perempuan sukain, karirnya, finansialnya, hobinya, waktunya itu biasanya semuanya diberikan. Dan kebanyakan laki-laki memanfaatkan itu, walaupun nggak semuanya ya. Sebenarnya buku ini pun aku tidak menulis semua laki-laki seperti itu, tapi kurang lebih kebanyakannya seperti itu. Ketika dikasih segala-galanya sama perempuan, misalnya contoh, ini hal yang paling simple aja, yang paling kelihatan dan bisa dihitung, perempuan itu memberikan misalnya bantuan finansial. Oke. Itu biasanya ngebuat laki-laki jadi pasif Hmm. untuk tidak semangat atau begitu semangatnya bekerja, sampai akhirnya apa, ketergantungan secara finansial ke perempuan. Dan kita bisa lihat dari data dan faktanya aja, sudah berapa banyak perempuan yang menafkahi laki-laki, itu yang baru pacaran aja. Dan banyak sekali perempuan yang sudah berumah tangga ternyata ditelantarkan, tidak dikasih nafkah dengan layak, atau banyak sekali yang memang membantu finansialnya secara keseluruhan dalam rumah tangga. Nah, itu ngebuat aku jadi punya ketertarikan untuk kayaknya aku harus nulis buku ini deh. Aku harus menyampaikan bahwa perempuan itu sebenarnya bisa juga kok, yang stigmanya itu harus apa-apa pakai perasaan, Ya. emosional gitu ya. Tapi ternyata perempuan juga bisa membangkitkan logikanya Yes. tanpa menyingkirkan perasaannya. Ya. Jadi bukan juga tentang balance 50-50 ya, 50 logic, 50 feelings, tapi ternyata perempuan itu bisa kapan harus menggunakan perasaannya, kapan harus menggunakan logikanya. Oke, mungkin bisa ngasih 70% perasaan pada saat tertentu, 70% logika pada saat tertentu. Dan menurutku ini lumayan agak sedikit berbahaya ya, ketika kita menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang hanya mengandalkan perasaan, sementara laki-laki hanya mengandalkan logika Iya. gitu. Karena ketika kita menganggap ini semacam kodrati, bukan dari hanya bahkan di situ ada efek dari apa ya sebutannya, ya mungkin dari efek sosial yang membentuk kita, dan akhirnya ya kita seolah-olah ngebentuk diri kita seperti itu. Nah, Ya. apakah di bukumu juga menekankan tentang bagaimana society justru yang memaksa kita yang terus berpikir seperti itu? Iya, iya. Jadi sebenarnya di buku aku itu karena banyaknya stigma perempuan itu yang harus ditekan menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu, menjadi ibu rumah tangga, mengayomi, Ya. ya kan. Terus juga gimana perempuan juga harus dituntut untuk bekerja juga, sedangkan laki-laki hanya dituntut hanya untuk bekerja aja gitu, tanpa memasukkan emosional juga gitu. Terkadang perempuan itu dituntutnya mungkin dari perempuan lahir kali ya, sampai perempuan itu dalam masuk usia yang matang, usia tua gitu, selalu dituntut dari masa kecil sampai masa tuanya. Sedangkan laki-laki dituntutnya hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Kalau ngomongin bekerja kan ya perempuan juga bekerja, tapi sudah berapa banyak laki-laki yang tidak membantu misalnya secara di rumah tangga gitu, untuk mencuci piring, untuk ngurusin rumah, yang kurang lebih yang kayak gitu. Dan itu ngebuat jadi perempuan sekarang tuh lebih banyak yang speak up ya, lebih banyak yang berbicara bahwa ya kalau misalnya kita ngelihat dari kasus yang kemarin itu yang viral juga, katanya gini Bang, kalau laki-laki mencari nafkah itu kayak dibabuin gitu ya. Sedangkan kalau perempuan itu kan udah melahirkan juga nggak sih, rasa nyaman juga gitu, udah mencuci piring ya, maksudnya bahkan melahirkan pun itu kan bertaruhnya nyawa ya, itu Ya. bisa disebutnya apa gitu. Dan menurutku bagaimana sebenarnya kalau aku ke konsep cinta dari Plato ya, Plato tuh selalu menganggap bahwa cinta itu kayak mendaki tangga. Di tangga pertama misalnya kita ngelihat dari fisik, baru tertarik ke jiwa, terus habis itu ke jiwa kita tertarik ke
bagaimana akhirnya itu bisa saling mencerahkan. Jadi nggak terikat hanya dengan eros atau ketergantungan dengan emosional tadi. Iya. Kemudian akhirnya menjadikan hubungan ini seperti ya kawan seperjuangan gitu, Iya. pilih ya. Nah, bagaimana kita akhirnya keluar dari semacam ketergantungan emosional itu dan membangun sebenarnya hubungan yang jauh lebih sehat dan jauh lebih seimbang gitu, Kak? Nah, sebenarnya ini juga lumayan berbahaya sih, Bang, buat perempuan. Karena perempuan itu yang tadi aku bilang ya, kalau udah mengedepankan perasaan itu akan memberikan segala-galanya, memberikan bukan cuma Iya, dirinya tapi hidupnya aja gitu. Nah, sebenarnya untuk, supaya enggak terlalu ketergantungan secara emosional sama pasangan, mmm, itu, yang pertama adalah kita harus punya, fundamental yang baik lagi-lagi sama diri kita sendiri. oke, berarti knowing yourself gitu. Betul sekali, ketika kita udah punya fundamental yang kuat itu kan Mmm, irisannya tuh banyak sekali, akarnya tuh banyak sekali ke dalamnya. Entah itu dari, self love-nya, ya, tahu, self worth-nya di mana, tahu batasan-batasan diri, tahu, seberapa berharganya dia. Jadi ketika ada sesuatu yang ternyata, misalnya diberikan disrespectful, itu pasti perempuan akan pergi gitu. Tapi once perempuan itu memberikan, segala emosinya, ya namanya emosi ya gitu, mmm, biasanya itu kan kalau emosi tidak rasional ya Bang ya. mmm, Nah itu biasanya akan, timbul ketergantungan itu, dan ketergantungan itu kan yang ngebuat jadinya toksik, ngebuat jadi rasa kepemilikannya tuh jadi semakin besar sama pasangannya sendiri. Ketika rasa kepemilikan udah besar, udah pasti, di dalamnya itu ada, overprotective, ya, ada over possessive, ada hal-hal yang ternyata nggak bisa masuk akal untuk kita toleransi pada akhirnya. Dan ujung-ujungnya kita membuat pasangan kita jadi, kita penjarain dalam hidupnya sendiri. Bukan cuma, perempuan aja, tapi banyak sekali juga ya biasanya itu ya misalnya kayak laki-laki memanipulasi perempuan gitu untuk dapat kontrol dan segala macam. Itu kan sebenarnya yang berbahaya. oke. Dan ini nyambung dengan buku terakhir yang kamu tulis, Mhm. Ya, Avoidant Avoidant versus versus anxious. Anxious. Itu akhirnya kayak semacam peperangan menurutku, Yes. yang mungkin tujuannya entah siapa yang menang gitu dan Iya, iya. mendapatkan kuasa, tapi boleh mungkin dijelasin apa sih perbedaan dari misalnya orang yang mungkin Mmm. anxious dan avoidant tadi? Oke, sebenarnya sih ini, aku jelaskan secara singkat dan, garis besarnya aja. Sebenarnya orang-orang yang punya gaya kemelekatan Ya, avoidant ini, biasanya itu kalau misalnya ya dalam hubungan itu, let's say memang belum ada komitmen, itu biasanya ketika ya lagi-lagi kebanyakan biasanya perempuan yang anxious, yang selalu pengennya dapetin kepastian, selalu pengennya itu hal-hal yang ya udah pasti-pasti aja gitu, iya iya atau enggak mmm, enggak. Nah, biasanya tuh ketika perempuan belum dalam masa komitmen, itu akan menanyakan, misalnya hubungannya mau dibawa kemana, ini kita tuh apa, orientasi dalam hubungannya apa. Nah, biasanya seorang avoidant ini akan kabur, akan pulling away gitu, akan pergi gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya ini udah ternyata dalam komitmen, dalam hubungan, biasanya ini seorang avoidant ketika ada konflik, ada problem, ada sebuah, topik yang memang harus dibicarakan, itu biasanya akan menghindar. Entah tiba-tiba salah treatment, entah, oke, tiba-tiba bingung sama dirinya sendiri. Nah, sedangkan anxious ini yang ya anxious itu kan cemas ya, ya, ada kecemasan gitu dalam dirinya yang entah takut ditinggalkan, entah, pasangannya ini wah pikirnya macam-macam. Biasanya anxious itu udah, sepaket sama overthinking-nya mereka gitu. Jadi, kurang lebih dua-duanya ini sebenarnya sama-sama butuh disembuhkan. Jadi nggak lebih baik dua-duanya, avoidant tidak lebih baik daripada anxious, anxious juga tidak lebih baik daripada avoidant. Keduanya memang harus sama-sama disembuhkan untuk menjadi secure attachment style. kenapa pola hubungan ini semacam selalu terjadi gitu di Mmm, setiap, hubungan dan polanya ya hampir mirip gitu. Dan mungkin nggak semua ya, mhm. tapi saya pengen bilang bahwa kita bisa memulai dengan bagaimana melihat pola dari si avoidant ini yang seolah-olah mengejar kebebasan gitu. Iya, Sementara si anxious ini mungkin tepat nggak kalau aku bilang tidak percaya diri gitu? iya iya iya.
Karena, jadinya kan menggantungkan sesuatunya itu bukan sama diri sendiri, tapi Mmm, sama pasangannya, itu seorang iya, avoidant kan. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebuat mereka ini jadi avoidant atau jadi anxious? Sebenarnya keduanya itu punya luka dan trauma yang familiar juga oke, sebenarnya. Biasanya itu dari luka inner child di masa lalu. Entah mungkin ya, misalnya seorang avoidant ini biasanya ditekankan sama keluarganya oke, ya, ketika kecil itu harus menekan emosinya, harus menekan, misalnya tidak boleh nangis, nggak boleh, cengeng, harus begini, harus begitu tuntutannya. Nah iya, itu ngebuat, jadinya seorang avoidant ini, ya harus bertumpu sama dirinya sendiri sehingga ketika, sedang ada masalah atau yang berhubungan sama emosional ya, ketika ada masalah nggak berani untuk lari ke profesional atau bahkan hanya untuk cerita terbuka tentang apa yang terjadi, bahkan sama pasangan yang harusnya, kita percaya, itu mmm, biasanya seorang avoidant itu, nggak mau terbuka. Ketika semakin dikulik-kulik juga akan semakin nggak akan lagi terbuka, nggak akan mau terbuka gitu. Jadi, biasanya luka-luka itu dari situ dan, anxious pun sama, anxious tuh punya punya luka juga yang familiar di saat dulu, yang akhirnya mungkin pernah ditinggalkan sama orang tuanya, mmm, entah itu meninggal, entah itu orang tuanya cerai, entah itu orang tuanya tiba-tiba pergi. Ini hanya contoh hanya orang tua ya, gitu. Tapi ada luka trauma yang ternyata bisa, dijabarkan mungkin bukan cuma dari keluarga aja, tapi contohnya misalnya orang tua, biasanya kayak gitu. Dan itu akan terus dibawa karena, luka itu melekat, di jiwa, para avoidant atau anxious ini, yang pada akhirnya jadi keterbiasaan. Jadi kebiasaan yang dibawa, yang, misal contoh anxious, yang seharusnya menggantungkan segala-galanya ke diri sendiri, tapi tetap oke aja untuk, minta bantuan ke orang lain misalnya, minta didengarkan atau, pergi ke profesional, tapi segalanya itu digantungkan kepada, pasangannya ini. Seakan-akan, segala hal yang dirasa sama anxious, dari luka traumanya, itu dibebankan ke pasangannya. Baik itu kebahagiaan, juga mmm, ekspektasinya. Jadi itu yang memberatkan sebenarnya. iya, Dari avoidance sama anxious ini juga kenapa jadi hubungan yang saling tarik-menarik gitu. Sebenarnya mmm, mereka, sangat, apa ya, kontra, tapi mereka tuh saling berkesinambungan karena mereka saling membutuhkan sebetulnya. Yang ujung-ujungnya kalau avoidant sama anxious biasanya akan menjadi toxic relationship. oke. Dan justru dari situ akarnya sebenarnya ya. Betul. Dan saya setuju ungkapan bahwa pengalaman masa lalu yang mungkin kurang baik, Mhm, mungkin kita bisa sebut sebagai trauma itu tidak bisa, bahkan jarang gitu bisa dilupakan dan selalu menjadi ingatan. Tapi, fakta yang aku pelajari ketika membaca banyak tentang sebuah pemahaman tentang pentingnya mencari tujuan dan ini berakar dari psikologi Adler, mengatakan bahwa bukan masa lalu yang sebenarnya ngebentuk kita yang sekarang, tapi keputusan kecil jangan-jangan yang kita ambil untuk merespon kejadian di masa lalu. betul. Dan dari situ harusnya orang-orang yang mungkin mengalami pengalaman yang kurang baik di masa lalu, itu memang sangat sulit untuk belajar secara melihat ini dalam rangka positif gitu. Nah, pertanyaanku kenapa akhirnya si avoidant atau si anxious ini selalu mengulang hal yang sama dan yang mungkin cenderung kurang bisa gitu memaknai, ya pengalaman itu untuk melihat jalan-jalan yang baik? Oke. Familiarnya aja sih Bang, familiarnya adalah, baik avoidant atau anxious ini kan perlu menyembuhkan diri sendiri ya. Oke, Nggak bisa juga ketika dalam hubungan avoidant dan anxious ini, hanya yang anxious-nya aja yang sembuh atau hanya mmm, avoidant-nya aja yang sembuh. Tapi keduanya harus sama-sama mau waras juga, itu ya, kan untuk, menuju hubungan yang sehat ya, yang normal gitu. mmm, Nah, sebenarnya ketika si anxious atau avoidant ini sembuh, itu kan, perlu yang namanya, kesadaran diri juga ya, kesadaran diri supaya supaya apa, nggak membawa-bawa lagi luka dan trauma yang di masa lalu, yang di mana itu mereka tuh sebenarnya sadar mmm, dua-duanya ketika mereka menyembuhkan diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak memilih pasangan yang mereka pilih sekarang. Gitu. Jadi ketika, mereka sembuh, mereka udah tahu ketika hubungan ini toksik, yang di mana kebanyakan dari manusia itu kan susah untuk mau berubah ya, Bang.
Tapi Sese bisa berubah, bisa iya. berubah, tapi biasanya nggak mau berubah karena Ya, udah terlalu nyaman. Nyamannya kenapa? Karena keterbiasaan itu, yang udah jadi rutinitas dan udah jadi hal yang diterima setiap hari. Toksiknya mungkin kalau misalnya, bagi orang-orang yang menjalani hubungan yang toksik itu kenapa nggak lepas-lepas, karena mereka udah terlalu familiar sama rasa sakitnya, sama lukanya. Jadi ketika mau meninggalkan hubungan yang toksik ini, ya alias mau sembuh, mereka itu kan, takut apakah luka dan traumanya lebih parah. Apakah ada orang yang mencintai dia selayaknya pasangannya, padahal pasangan udah toksik. Karena familiar, karena keterbiasaan itu. Dan mereka sadar dua-duanya antara avoidant dan anxious ketika mereka menyembuhkan diri, mereka tahu mereka akan keluar dari, rutinitas kenyamanannya mereka, dari luka, trauma yang terbiasa bertahun-tahun bahkan mereka, toleransi, mmm, ya mereka udah sadar bahwa mereka akan keluar dari situ dan mereka akan tidak memilih pasangan yang sekarang. Karena mereka memilih buat waras. mau memilih untuk waras. Dan aku pengen tahu sebenarnya Kak, proses ketika kamu nulis buku Mhm, ini pasti di situ ada riset langsung mungkin yang berkaitan dengan orang lain dan jangan-jangan juga berkaitan dengan diri kamu secara pribadi. Apa why-nya gitu? iya ya sebenarnya, menulis ini itu kan, berangkatnya sudah pasti dari diri sendiri. Awalnya itu kan pasti disimpan sendiri ya, Yes. kayaknya nggak perlu disampaikan ke orang juga karena itu kan, bentuk dari ya bukan aib juga tapi itu Mmm, kayaknya nggak perlu disampaikan ke orang. Tapi ternyata ketika aku melihat fenomena di luar sana terutama kebanyakannya dari perempuan, oh ternyata banyak sekali yang merasakan hal yang sama, ya. bahkan lebih parah daripada apa yang aku alami. Sampai akhirnya aku coba untuk observasi, untuk riset sebenarnya apa sih yang terjadi di society kita, terutama untuk perempuan. So akhirnya, itu yang membuat aku akhirnya menulis buku ini yang Mmm, harapannya untuk membantu banyak sekali, perempuan yang walaupun memang banyak juga yang membaca buku ini adalah laki-laki, ya untuk membantu supaya, enggak memikirkan hanya kepada orang lain atau kepada pasangannya aja. Menjadikan, pasangan itu sebagai pusat dunianya. Karena itu banyak sekali perempuan yang memusatkan pasangan itu di dunianya. apa reaksi yang paling akhirnya bikin kamu tersadar gitu setelah menulis buku? Terutama dari mungkin perspektif laki-laki dan perempuan. Eee, tersa Perempuan dulu deh, tersadarnya tuh konteksnya gimana nih? mungkin lebih ke arah, "Ah, gue baru ngerti ternyata gue begini." Itu ada pengalaman-pengalaman kayak gitu, Kak? Oh, sebenarnya sih aku pada akhirnya menemukan cerita-cerita dari banyak perempuan Ya, sih, Bang. Banyak sekali, bahkan tiap hari itu ada pesan yang masuk ke aku menceritakan bagaimana mereka setelah membaca buku ini, yang pertama udah pasti merasa tertolong, yang kedua tuh mereka menceritakan gimana pada akhirnya mereka bisa menolong dirinya sendiri melalui buku Logic versus Feelings. oke. Yang banyak sekali aku dapatkan adalah mereka itu terjebak dalam, toxic relationship yang di mana mereka itu banyak sekali, perempuan memerankan peranannya laki-laki. Oke. Yaitu, mem-provide pasangannya, ya yang lagi-lagi aku bilang gitu, memang kebanyakannya di society seperti itu, perempuan yang banyak memberikan secara finansial kepada laki-laki, menafkahi bahkan Mmm, laki-laki, terus juga mengejar-ngejar laki-laki. Itu kan, peranan laki-laki yang maksudnya seharusnya laki-laki yang melakukan itu. Intinya, beberapa hal yang berkaitan sama masculinity itu dilakukan sama perempuan dan banyak sekali yang pada akhirnya, mendapatkan hal-hal yang abusive mungkin secara, mental, mungkin juga secara fisik, atau bahkan banyak sekali dari perempuan yang merasa, ditelantarkan. Aku ada satu cerita Bang dari, salah satu audiensku. Ini yang ngebuat aku ngerasa, tergores sekali, hati aku karena pada saat itu aku ada dapat cerita gimana perempuan itu ditipu dan dimanipulasi. Yang pertama adalah gimana perempuan ini ya kenalan sama laki-laki, ini sudah dua-duanya sudah punya anak, dua-duanya sudah bercerai juga, mau menjalani hubungan dan ternyata di awal udah pasti dikasih janji-janji, ini juga ada abusive secara, seksual juga, gimana pasangannya ini diancam kalau tidak melakukan hal-hal itu nanti akan disebarkan fotonya dan lain-lain dan sampai akhirnya dijanjikan bahwa, "Aku akan menikahi kamu." Ya perempuan ini udah, sebegitu melekatnya secara emosional, sudah sebegitu sayangnya.
Yang pertama yang dirugikan adalah, akhirnya memberikan hal-hal yang, di luar dari batasan perempuan ini untuk tidak memberikan, kegiatan seksual gitu kepada laki-laki ini. Pada akhirnya memberikan sampai akhirnya perempuan ini hamil dan ini belum menikah. Terus yang kedua, dijanjikan awalnya ketika menikah itu akan diberikan segala-galanya, income daripada suaminya ini, yang belum menjadi suaminya ini. Hanya dijanjikan, tapi setelah, ya hancur aja gitu aja. Si perempuan ini intinya itu kayaknya, dia ini pengusaha dan ya intinya punya sebuah toko gitu. Punya sebuah toko, tokonya sudah dijual untuk menafkahi, Oh, pasangannya ini. Terus setelah hamil besar itu, cerita ada sampaikan ke aku bahwa tiba-tiba ditinggalkan begitu aja. Dan ketika perempuan ini datang ke keluarga laki-laki, ternyata keluarga laki-laki ini malah mendukung anaknya, mendukung si laki-laki ini. Itu ngebuat hati aku tergores, teriris banget yang di mana itulah kerugian dari perempuan ketika perempuan memberikan segala-galanya ke laki-laki. Hanya karena ya sebuah janji, hanya karena, itu kalimat-kalimat manis. Itu kan manipulasi yang dibungkus sama hal-hal yang manis seperti perhatian, kasih sayang, yang mungkin setelah aku lihat-lihat perempuan ini dari dulunya memang nggak pernah dikasih, kasih sayang mungkin dari orang tuanya dan, mantan suaminya ini sudah meninggal. Itu yang ngebuat aku pada akhirnya meneruskan. Aku punya tujuan untuk, menulis buku, untuk menyampaikan hal-hal yang memperkuat terutama buat para perempuan. Tadinya juga aku sempat mau berhenti, Bang. oh kenapa? Aku merasa mau berhenti karena, aku terlalu capek mendengar banyak cerita dari perempuan yang aku ngerasa aku nggak sanggup. Karena Menanggung emosi itu menanggung semua. emosi itu. Walaupun aku nggak balasin satu-satu ya, dari audiens-audiensku, tapi hati aku teriris banget gitu. Karena ternyata banyak sekali, yang aku pikir tadinya pengalaman aku itu udah yang paling parah ya, karena kan kita melihatnya cuma di diri sendiri. Tapi ketika melihat lebih luas, banyak sekali perempuan yang mendapatkan, perilaku-perilaku abusive gitu. Mulai dari hanya, nada tinggi, sampai ke di mana, perempuan itu mungkin, dipukul, mungkin perempuan itu, ya diperlakukan bukan selayaknya seperti pasangan juga bukan seperti manusia. Itu yang ngebuat aku pada saat itu, kayaknya aku perlu berhenti aja dari hal ini, karena jiwa, menolong aku tuh cukup besar ya, Bang. Itu ngebuat aku jadi, apa yang harus aku lakukan untuk perempuan, gitu. Tapi seenggaknya yang ngebuat aku meneruskan aku punya, tujuan ini adalah seenggaknya satu aja perempuan yang bisa tertolong dari apa yang aku sampaikan melalui media, baik itu di sosial media atau di bukuku, aku merasa hidup aku bermakna, sangat Oh, bermakna. saya sangat mengapresiasi sebenarnya apa yang Kak Aureli tulis ya di bukunya dan itu sangat bermanfaat. Dan kenapa aku bilang seperti itu karena berkaca dengan apa yang hari ini kita sedang lihat ya, terutama di Broken Strings gitu, ada belasan juta yang udah akses bukunya dan kayaknya semua mata tertuju ke sana dan menjadikan ini alarm Mhm. bahwa akhirnya ternyata masyarakat Indonesia itu tidak mau membaca, bukan karena malas membaca gitu, tapi karena satu akses terhadap literasi dan kemudian kesesuaian atau relevansi isinya terhadap mungkin terkait perasaan sosial. Nah, jadi aku ingin bilang bahwa isu ini penting dan Ya, sangat penting semakin banyak orang yang sadar bukan hanya korban tapi jangan-jangan juga pelaku. Itu mungkin semakin akan banyak orang yang terselamatkan dalam sebuah proses hubungan. Nah, eee, pertanyaanku kemudian kapan harusnya empati kita, perasaan kita ini mungkin harus kayak di-stop-kan, kemudian akhirnya sadar bahwa apa yang menjadi penting ketika logika ini akhirnya berubah untuk menyelamatkan diri kita sendiri, mhm. kapan harus berhenti?
Sebetulnya jawaban yang tepat adalah as long as possible ya, secepatnya. Tapi kan, balik lagi ketika menyelesaikan hubungan yang toksik itu nggak bisa tiba-tiba selesai. Ya. Sebenarnya harus segera diselesaikan ketika, kita yang terjebak dalam hubungan yang toksik itu sudah tidak menjadi diri kita lagi. Yang dimana kita tidak mendapatkan rasa aman itu. Karena sebenarnya indikator dari hubungan yang sehat itu kan salah satunya adalah kita merasa aman di dalamnya. Untuk kita bercerita atau speak up itu nggak ada rasa takut untuk dikritik atau dijudge. Ya. Intinya rasa aman itu kan memproteksi diri kita gitu, terhindar dari kita punya pikiran-pikiran yang berlebihan, kecemasan, mungkin juga hal-hal yang membuat kita panik gitu. Jadi sebenarnya ketika kita udah tahu kita tidak mendapatkan rasa aman dalam hubungan, baru kita rancang strateginya itu. Karena terutama di hubungan yang toksik tadi, akan kesulit sekali bagi korban tiba-tiba melepaskan gitu aja tanpa ada strategi di dalamnya. Oke. Karena udah pasti akan dapetin hovering yang tadi aku Ya. sampaikan. Meskipun sebenarnya selalu ada pikiran bahwa dia pasti akan berubah. Iya. Akhirnya Mhm. dengan mindset itu kita terjebak dalam pemikiran yang Ya. akhirnya memaksa kita untuk mengulang terus-menerus Mhm. kejadian-kejadian itu. Nah, apa strategi yang menurutmu penting yang mesti dilakukan? Oke, yang pertama yang harus sekali dipunya adalah batasan. Oke. Karena banyak sekali orang yang terjebak dalam hubungan yang toksik itu tidak memiliki batasan, yang dimana batasan itu selalu dikikis setiap harinya. Jadi selalu menoleransi hal-hal yang ternyata sebenarnya itu udah di luar dari batas banget gitu. Karena ketika misalnya contoh yang tadi Bang Rian bilang, berharapnya itu kan pasangannya akan berubah, padahal tidak berubah kan. Kalau kita punya batasan, let's say kita sampaikan ke diri kita sendiri, kalau misalnya memang 3 kali atau berapalah yang memang di set sama diri sendiri, let's say 3 kali. Ketiga kali udah melakukan hal yang sama, dikasih kesempatan yang sama terus dan ternyata tidak berubah juga. Artinya itu udah harus selesai. Itu kan batasan ya. Nah, dalam jangka waktu yang aku sarankan, dalam jangka waktu misalnya 3 kali kesempatan ini, di kesempatan kedua setelah kesempatan yang pertama, itu tetap harus atur strateginya juga. Supaya ketika kita udah menyelesaikan bahwa ini adalah batasan kita tetap bisa tegas juga sama diri kita sendiri untuk tidak kembali ke hubungan itu. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah ketika tidak lagi terjebak sama hubungan yang toksik adalah memiliki batasan yang spesifik, batasan yang jelas, yang gak bisa bahkan ditoleransi ketika orangnya itu kembali. Contohnya? Yang tadi aku bilang, ketika mereka ini datang lagi, kita karena kebanyakan gini Bang, kebanyakan itu ketika kita memberikan kesempatan pertama, kedua, ketiga. Ketiga ini batasan yang udah sangat spesifik. Udah tiba-tiba pasangannya ini yang menjadi korban meninggalkan. Tapi ternyata dikasih love bombing lagi, dikasih perhatian lagi. Pada akhirnya batasan itu luntur lagi, balik lagi. Makanya kenapa batasannya harus spesifik dan harus jelas. Ketika memang udah selesai memberikan kesempatan yang 3, udah selesai. Maka itu harus atur strategi untuk gimana kuat juga sama diri sendiri. Kebanyakan akhirnya batasan itu muncul karena takut dia pergi gitu. Yang bikin ya karena yang sebenarnya menakutkan dalam hubungan toksik itu kan yang terutama di buku Broken Strings itu ya, dimana korban ini dipenjarai sama dunianya sendiri. Mau lari ke siapa selain ke pelakunya. Jadi memang pelaku ini ngebuat gimana korbannya terisolasi secara sosial, terisolasi sama orang-orang di sekitar, supaya ketika dia ini butuh bantuan, butuh pertolongan, larinya ke yang toksik lagi, dan terus aja seperti itu. Lalu kemudian bagaimana mengkomunikasikan batasan ini agar tidak terkesan menuntut? Yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang kita komunikasikan. Kalau ternyata kita tahu orang yang kita komunikasikan ini tidak waras, kita nggak mau kita kasih pemahaman sesehat mungkin, itu nggak akan pernah nyampe. Jadi kita lihat dulu. Tapi ternyata kalau once pasangannya ini atau lawan bicara kita ternyata manipulatif, ternyata toxic,
ya kita yang harus kita lakukan hanya pergi tanpa menjelaskan apapun. Tapi kan nggak semudah itu. Yes. Ya, I've been there and done that. Jadi nggak perlu banyak bicara, tapi banyakin strategi aja. Kumpulkan segala bukti, kumpulkan atau perkuat diri sendiri, perkuat support dari luar sih. Oke. Nah, dalam bukumu juga dijelasin gitu cara memikat dengan feminin energi ya. Mhm. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu strategi sebenarnya untuk bagaimana kita menghadirkan diri kita yang jangan-jangan jauh lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Gimana cara memikat itu? Nah, sebenarnya gini, dalam jiwa perempuan atau laki-laki itu kan keduanya itu punya feminine energy atau masculine energy ini, Ya. baik laki-laki atau perempuan. Cuma mungkin porsinya itu perempuan lebih banyak sisi femininnya. Itu bisa banget membantu hubungan jadi bekerja sebetulnya. Gimana perempuan itu menjadi peranannya perempuan yaitu menjadi feminin dan laki-laki menjalankan peranannya sebagai maskulin. Karena itu akan menjadi hal yang sangat melelahkan sekali ketika perempuan menjalani peranan laki-laki gitu. Kita kebanyakan dari perempuan itu gak enakan itu sih Bang, rasa punya gak enak deh misalnya untuk menerima hal-hal yang sebenarnya layak untuk mereka dapatkan. Tapi ketika perempuan mendapatkan sesuatu yang tidak layak bagi mereka, mereka mengeluh gitu. Jadi menurutku itu akan jadi lebih fair ketika perempuan ini menjalani peranannya dan laki-laki menjalani peranannya gitu. Karena ujung-ujungnya jadi kalau seperti ini yang disalahkan kan lagi-lagi laki-laki juga kan. Yang sebenarnya ya kenapa perempuan harus menjalani peranannya laki-laki? Oke, jadi tentang mengerti pembagian tugas sebenarnya dan ya memaksimalkan tugas-tugas itu. Lalu kemudian akhirnya aku juga melihat kayak ya ini sebenarnya tentang bagaimana memaksimalkan satu hal-hal yang di awal tadi. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh secara kodrat saya begini gitu. Kemudian tidak berusaha mengeksplor, Ya. belajar yang benar. Nah, jebakannya selalu berulang ke sana. Nah, lalu kemudian kita sering mendengar istilah cegil. Itu udah Gimana banyak banget ya. menurutmu, Kak? Sebenarnya gini sih, ada juga statement nih Bang yang sering banget lewat ya di sosial media. Katanya perempuan itu harus menggatal supaya mendapatkan pasangan gitu. Cuma lagi-lagi aku sih nggak ada masalah sama statement itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika perempuan menjalani peranan laki-laki yang tadi aku sampaikan juga akan jadi capek sendiri yang dimana perempuan itu nanti akan mengemban beban yang terlalu banyak. Yang dimana dari dulu aja dalam society kita udah diajarkan untuk patriarki. Untuk perempuan itu di rumah aja, perempuan itu tugasnya melayani, untuk membereskan rumah ini itu. Yang sedangkan sekarang pun perempuan dituntut untuk bekerja juga. Kalau tidak bekerja dirasa menumpang atau hanya menumpang ke laki-laki. Sedangkan laki-laki tidak diajarkan untuk gimana caranya cuci piring, cuci baju, mengurus rumah tangga dan lain-lain gitu. Jadi kesan cegil itu menurutku akan jadi melelahkan para perempuan yang cewek gila ini gitu. Karena ya dari penyebutannya aja kan menurutku udah di luar daripada hal yang pantas ya. Baik itu cewek gila atau cowok gila gitu kan, ketika menjalani hubungan kayaknya kita nggak perlu menjadi gila juga ya gitu. Cinta atau relationship itu kan memang seharusnya ya ngeflow gitu aja, lembut, nggak ada kegilaan, nggak ada ketidakwarasan di dalamnya. Menarik. Lalu kemudian muncul juga tuh istilah cegil premium. Dan ya mungkin aku bisa bilang tergila-gilanya mungkin bisa diarahkan ke arah yang positive way gitu. Apa yang mungkin hal-hal positif yang kayaknya kita bisa alihin deh energi kita besar ke sini. Mungkin dengan menemukan hobi atau mungkin dengan salah satunya yang kamu tulis pendidikan. Iya betul sekali, karena ini juga dibahas dalam buku aku, karena yang mampu menyelamatkan perempuan adalah dirinya sendiri. Mau perempuan itu menggantungkan segala-galanya secara finansial, ya pada kenyataannya yang dirugikan juga banyak sekali dari perempuan gitu. Nah, gimana supaya
kesan atau stigma cegil ini yang tadinya negatif, kita arahin ke yang positifnya untuk perempuan itu sebenarnya punya potensi yang gede banget, yang luas Yeah, banget exactly. sebetulnya. Yang dimana banyak sekali perempuan yang ketika tidak memprioritaskan hubungan, terutama hubungan yang toksik, hubungan yang akan menjeratkan dirinya sendiri, coba dialihkan untuk ke pendidikan. Kita lihat banyak sekali perempuan yang berhasil dalam pendidikannya, punya pendidikan yang tinggi, fokus kepada karirnya, gimana mereka punya, hal-hal yang mereka ternyata selama ini mimpi-mimpikan akhirnya terjadi juga. Ke hobinya atau ke kesenangannya, gimana mereka tuh sangat amat bahkan nanti menjadi feminin juga gitu. Feminin itu kan sifatnya lembut, sifatnya itu kan membuat nyaman, membuat rasa aman juga. Bukan yang kadang kebanyakan juga perempuan ketika dalam hubungan itu tantrum, marah-marah gitu ya Bang. Itu kan yang ngebuat, laki-laki juga akan ya kerisihan dan itu kan timbul juga konflik yang mungkin ada perselingkuhan di dalamnya, ada perdebatan yang ujung-ujungnya banyak kerugian dalam hubungan itu, bukan cuma untuk perempuan aja tapi buat laki-laki juga, gitu. Nah, jadi, cegil ini dialihkan ya udah disebut aja cegil premium untuk, melakukan hal-hal yang jauh lebih positif, yang tadinya mungkin mengejar hubungan, ya sekarang mengejar ke hal-hal yang, orientasinya ke diri sendiri, yang menguntungkan bukan cuma untuk masa sekarang tapi untuk masa depan juga untuk, perempuan ini. Data yang terbaru aku baca, terutama di Indonesia, makin banyak yang akhirnya menunda menikah. Karena saya nggak tahu ya, mungkin harga rumah mungkin salah satunya makin mahal. Betul. Tapi di luar daripada itu, Mhm. saya bisa melacak bahwa artinya entah perempuan atau laki-laki sebenarnya timbul sebuah kesadaran tentang ya ingin menambah value, Ya, mungkin ingin lebih siap dan mungkin lebih menyiapkan generasi yang lebih matang ke depan ya, dibandingkan kita mengambil keputusan sekarang tanpa berpikir panjang yang kemudian itu akhirnya mengulang pola-pola trauma, pola-pola luka. betul. Nah, Nah, sebetulnya gini sih fenomena, sekarang, angka untuk menikah itu jadi lebih rendah, ya, bahkan jauh lebih rendah daripada dulu adalah karena yang bisa aku sampaikan, yang aku lihat dari society adalah gimana perempuan ini sekarang udah, sadar secara, logis ya gitu, mhm, gimana sekarang, ya banyak tuntutan-tuntutan dari perempuan, tapi laki-laki atau ketika perempuan ini obrolannya selalu tentang karirnya, tentang mhm, kesukaannya, tentang hobi-hobinya, tentang pendidikannya. Sedangkan laki-laki nggak semuanya, tapi kebanyakan sekarang yang mereka omongin hanya gym, badannya, hanya uangnya, gitu, tanpa mengisi sisi emosionalnya juga gitu. Yang di mana, mungkin kalau dulu perempuan itu belum sadar bahwa cinta itu datangnya harus setara. Setara itu dalam arti, harus sama-sama bekerja, ya bekerja juga bisa mengurus rumah tangga, ya mengurus rumah tangga juga. Tapi sekarang kenapa banyak, perempuan yang memilih untuk tidak menikah dulu, kebanyakan rata-rata yang aku lihat adalah gimana mereka ini akan merasa dirugikan ketika mereka menikah. Mereka udah mungkin settle secara keuangan, sudah mapan secara karir, mereka mampu mengurusi dirinya sendiri, mampu juga menghidupi, laki-laki mhm, gitu. Ketika ada laki-laki yang dirasa akan membebankan hidupnya perempuan, ya misalnya pengeluarannya tadinya cuma segini ya. jadi bertambah. Jadi laki-laki, biasanya itu di pikirannya adalah cuma hanya menjadi beban gitu walaupun nggak semuanya, Dan gitu. anggapan tentang menemani dari nol itu menurutmu gimana, Kak? Aduh, nah ini juga sih Bang yang ngebuat jadi, banyak sekali perempuan ini, memilih untuk sendiri dulu. Karena kan ada ya, ketika, statement juga ketika perempuan udah punya uang banyak, mereka tuh akan semakin tidak membutuhkan laki-laki. Tapi semakin laki-laki memiliki uang banyak, laki-laki akan semakin membutuhkan perempuan. Katanya gitu ya. Nah itu yang ngebuat, perempuan jadi, ngerasa tahu nilai dirinya gitu. Karena kebanyakan yang tadi aku sampaikan ketika perempuan, ya let's say menemani dari nol, kebanyakan itu di luar sana kebanyakan Bang, ketika laki-laki ditemenin dari nol, itu jadinya nol terus atau bahkan ngebuat perempuannya jadi minus. Ketika perempuan udah di level tangga yang let's say ke-7, laki-lakinya baru di 2, itu biasanya akan ditarik ke bawah juga.
Nah, laki-laki itu kan memang secara naluri itu kan menjadi leader dalam hubungan ya. Iya. Dalam society juga. Jadi imam kalau di Betul Islam. sekali. Nah, biasanya laki-laki ini akan menarik di mana levelnya mereka, menarik perempuan atau pasangannya. Ketika laki-laki ini ada di atas, biasanya akan menarik perempuan atau pasangannya ke atas juga, diajari, Oke. ya kan, gimana diprotek juga, caranya untuk begini, dibimbing. Tapi ketika perempuannya posisinya di atas, bukan cuma secara finansial aja, mungkin secara pemikiran, knowledge, tapi laki-lakinya di bawah itu biasanya akan ditarik juga ke bawah. Yang kebanyakan ya, case-nya itu kan tentang finansial ya. Ketika perempuannya udah nyampe di tangga ke-7, laki-laki di 2, biasanya laki-laki ini kebanyakan ya Bang, yang aku lihat itu pinjam-pinjam uang, minta-minta uang ke perempuan ini. Ya perempuan akan ngasih-ngasih aja karena sayang, karena bentuk cinta. Tapi pada akhirnya itu menjadi keterusan, menjadi hal yang udah jadi kebiasaan, yang akhirnya ditoleransi. Ujung-ujungnya apa? Ya nol terus, bahkan perempuannya akan nol juga. Dan kita tiba di akhir sebenarnya Kak. Gak berasa sebenarnya. Gak berasa ya, kita ngobrolin soal relationship tuh Udah masuk jam. Gak berasa. Ada aja yang dibahas. Pertanyaanku, gimana menemukan equilibrium gitu, keseimbangan antara logika dan perasaan agar kita bisa mencintai tanpa kehilangan jati diri? Yang pasti sebagai laki-laki yang stigmanya itu memakai logika, gak 100% menggunakan logika, tapi laki-laki juga punya perasaan. Perempuan yang dinilai segala apa pakai perasaan dan emosi, tapi perempuan juga pakai logika dan tetap membiarkan dirinya sendiri atau pasangannya punya dunianya mereka tanpa ada pasangannya di dalamnya. Jadi gak selalu harus sama pasangan, gak harus bareng sama pasangan, gak selalu tentang pasangan. Kan laki-laki sama perempuan itu punya dunia yang berbeda juga ya. Kita membiarkan misalnya laki-laki itu dengan hobinya, dengan kesukaannya, dengan teman-temannya. Begitu juga sebaliknya, perempuan punya dunia sendiri dengan hobinya, dengan kesukaannya, dengan teman-temannya. Kita membiarkan itu. Gitu. Jadi itu yang ngebuat jadi hubungan jadi seimbang sih. Rasa kepemilikannya pada akhirnya nggak jadi toxic. Oh, menarik. Ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini lebih personal dan subjektif sih. Tadi kita bahas memikat dengan feminine energi. Energi dari laki-laki apa yang mungkin bisa memikat kamu, Kak? Saya penasaran. Aku pribadi ya. Sebenarnya sih energi yang dari laki-laki ya secara maskulin adalah udah pasti yang ngebuat aku merasa aman di dalamnya. Oh, itu standar yang paling tinggi. Itu standar yang paling tinggi, karena mau bagaimana laki-laki itu kan biasa dinilainya dari hanya finansial gitu ya. Visual dan finansial, betul. Enggak aja dari itu. Itu kayaknya aku pernah merasakan ketika aku tidak mendapatkan keamanan itu, kayaknya hubungan jadi nggak berhasil dan nggak mindful ya hubungan, karena ketika udah dapetin rasa aman, udah pasti perempuan akan tenang, akan diam. Itu strateginya justru ya. Iya, justru itu. Jadi at least mungkin ya aku mewakili dari banyak perempuan juga untuk laki-laki memasukkan juga di dalam hubungan itu sisi ya emosionalnya untuk memenuhi gimana perempuan itu ya butuh rasa aman itu sih. Butuh rasa aman dibanding butuh uang ini itu kayaknya jauh lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rasa aman itu. Menarik. Dan kita tiba di kesimpulan bahwa setiap orang punya luka tadi. Tapi bagaimana kita justru melihat luka itu sebagai jangan-jangan tanda untuk kita mengambil keputusan yang yang bisa jadi sesuatu yang baik di masa yang mendatang. Jadi kita tidak hidup justru di masa lalu. Betul. Tapi kita justru harus benar-benar hidup dan memandang ke arah kehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih teman-teman cerita masyarakat yang sudah menonton sampai akhir. Saya menyarankan untuk membaca buku Kak Aureli Shafir, Logic versus Feeling, dan terakhir Avoidant versus Anxious. Dan semoga cinta kita hari ini tidak buta, tapi justru membuka mata. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya.